Nah, sekarang gimana nih kita implementasikan di rangkaian? Kan permasalahannya itu. Ya. Gimana nih ini bisa diimplementasikan di rangkaian? Ya. Oke, yang pertama misalkan kita buat munculkan register dulu. Kita masuk ke bagian apa namanya ini? Ke ini siapa namanya? Mikroprosesor. Saya sampai ngeblank. Oke. Kemudian kita tambahkan satu register lagi kayak gini, flag register ya. Jadi kita pilih di sini namanya register. Mana ini register? Ada di memori ya, register. Register ini data bitnya berapa? Data bitnya adalah seukuran kode binernya tadi, 12. Ya, kita buat di sini adalah 12. Ya. Kemudian 12 ini kita pecah-pecah tadi. Isinya ini 2 bit untuk identitas awal, ya, untuk ALU atau ke register atau memori, kemudian 4 bit kalau di ini ALU ini untuk opcode, register asal dan register tujuan. Kemudian kalau untuk store dan load identitas, kemudian alamat memori dan register, gitu ya. Atau ini alamat diganti dengan data, kan seperti itu. Nah, kita tambahkan splitter aja. Mana splitter? Ini splitter. Splitter saya kasih isinya adalah 12. Ya, fan out-nya 12. Data bitnya juga 12. Ya, supaya sama dengan ini data bit dari register unit. Dari instruction register ini saya kasih nama ya. Instruction register. Saya singkat aja ya. Kemudian ini saya rotate aja mungkin biar lebih enak. Ini ya. Saya tambahkan input juga ya. Inputnya juga 12 ini. Ya, ini 12 ya. Nah, kemudian sekarang kita coba pecah ini ya. Pecah ini supaya ini menjadi sebuah instruksi. Ya, supaya dia tahu ini instruksi untuk apa. Ya. Oke, misalkan di sini tadi ada 12. 12 ini kemudian kita kasih splitter. Ya, splitter ini nanti yang 12 kode tadi ini yang saya contohkan misalkan 010000 itu kita tuliskan di sini. Ini nanti asalnya dari memori program ya. Kemudian dari sini kita masuk ke instruction register, oleh instruction register dia akan dipecah. Dipecah menjadi seperti ini pembagiannya atau menjadi seperti store atau load ini. Ya. Jadi misalkan nih saya punya berarti yang bagian depan ini untuk memisahkan antara perintah ID, identitas load, store, dan add. Ya, berarti nanti saya tambahkan gerbang. Gerbang dalam hal ini gerbang N aja. Ya, gerbang N ada 3, berarti ini yang pertama untuk load. Ya, kemudian yang kedua nanti untuk, yang pertama untuk ALU, yang kedua untuk load, yang ketiga untuk store. Atau kebaliknya nggak apa-apa. Ya. Ya. Kemudian kalau untuk ALU itu 0 dan 1. Ya. Berarti inputnya harus supaya nilainya di sini bisa bernilai 1 gitu kan. Berarti 0 ini harus saya notkan nih yang depan, yang atas. Berarti yang atas ini saya notkan. Ini get, ya ini yes. Jadi not. Ya, supaya nanti ketika dapat data 0 dan 1, yang bernilai 1 adalah gerbang N yang atas. Yang lainnya itu 0.
Ya, kemudian untuk perintah store itu 1 dan 0 ya, berarti yang bawah yang saya negasikan. 1 dan 0. Kalau load 1 ya berarti ini 1. Nah, kita hubungkan nih yang belakang ini ya. Misalkan ini load ke sini ya, ini. Tuh. Kemudian yang depannya ini yang bagian belakang. Balik ya. 0 0 dan 1. Oh ya, sorry, saya kebalik biar angkanya nggak bundet. Kemudian saya balik aja ini. Gini. Ya, berarti yang bagian luar ini itu adalah ini misalkan di sini 1, 1, ini juga 1, 1, 0, ini 1, 1 jadi 0. Kemudian ini ke sini. Ya, nanti mungkin saya jelaskan dulu. Saya sambil nyambung dulu. Ya. Nah, ya. Jadi kalau ALU ya nanti di sini akan bernilai 1 ketika nilai di 11 itu adalah 0, yang di 10 itu 1. Gitu kan. Karena ketika 10 dapat 1, 11 dapat 0, 0 dinotkan jadi 1, maka ini akan hasilnya adalah 1. Kan gitu. Tapi yang lainnya akan 0 gitu ya. Di sini tadi 1, 1 dinotkan jadi 0. Ya, ini juga 0, 0 dinotkan, 0 dengan 0 dinotkan, di n kan, ya jadinya adalah 0. Jadi dari 3 gerbang ini akan ada salah satu yang bernilai 1. Ya. Tergantung kodenya apakah 1001 atau 11. Kalau 11 yang akan bernilai 1 adalah yang store ini, yang load ini. Gitu ya. Yang lainnya 0. Oke. Kemudian selanjutnya opcode. Ada 4 bit di sini. Itu untuk opcode. Ya. 4 bit mana tadi? Nah, ini 4 bit di sini itu untuk opcode ya. Ya, kita hubungkan saja dengan 4 bit. Ini saya ganti 4 itu ya. Gitu aja kan. Ya, 4 ini harus pakai splitter juga. Bentar. Ya, bentuknya gini benar. Kayak sisir ya. Oke, urutannya gini kan berarti. Ini yang bagian belakang. Ya, bagian selanjutnya. Pembagiannya seperti ini. Jadi instruction register itu yang nanti memecah-mecah mana yang untuk instruksi opcode, mana yang untuk instruksi mana yang data, mana yang register gitu ya, mana yang alamat gitu, mana yang perintah. Nah, ini nanti instruction register yang tugasnya di sini. Bentuknya yang kayak gini, ini sisirnya. Ini yang memisah-misahkan nanti instruction register itu fungsinya di situ. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini ada kode yang lain ya. Kalau kode yang lain, kalau untuk operasi ALU, untuk operasi ALU ini tadi disampaikannya ini RA, RB, RD ya, 2 bit, 2 bit, 2 bit. Itu ya. 2 bit, 2 bit, 2 bit. Berarti nanti di sini kita tambahkan 2 bit. Ada 2 bit lagi di sini, 2 bit lagi di untuk RB. Ya, ini RA misalkan saya balik dulu arahnya, kemudian data bitnya 2. Ini juga saya balik arahnya, data bitnya juga 2. Iya. Ini juga saya balik, data bitnya juga 2. Ya, gini. Ya. Nah, ini nanti dia 2 bit 2 bit pakai splitter tadi. Ya, penotnya 2, bit-bitnya juga 2. Ini juga 2. Ini juga 2.
Kita hubungkan. Ya. Kemudian di sini kita hubungkan seperti ini. Ya, ini untuk opcode. Ya, ini untuk operasi ALU, kurang lebih seperti ini. Ini untuk output dari ALU. Ya, sementara kita tidak hubungkan kemana-mana dulu, karena ini nanti kaitannya dengan memori sebenarnya. Jadi sementara kita hold dulu, atau mungkin saya tambahkan pin sebagai output aja, ya, supaya lebih kelihatan. Saya tambahkan di sini, saya tambahkan di sini, dan saya tambahkan di sini, gitu ya. Jadi sebenarnya instruction register itu dia hanya memecah dari data perintah yang ada di kode biner dari memori program. Kemudian dari memori program ini kemudian dipecah-pecah menjadi instruction set seperti ini. Ya. Dia akan memisahkan mana yang kode sebagai identitas. Ya. Jadi di sini, oh ini untuk ALU nih yang depan. Gitu kan. Kemudian, oh 4 lagi ini untuk opcode. Oh yang 3 sisanya, yang 6 sisanya itu untuk RA, RB, dan RD. Ya. Dia yang akan membagi seperti itu. Kemudian kalau untuk yang store gitu kan, untuk yang store itu tadi misalkan ini address dan register gitu ya. Iya nanti dia akan menambahkan satu pin lagi gitu ya. Pin lagi di sini misalkan address dan register, misalkan seperti itu. Ya, ini saya coba addressnya tadi berapa? Addressnya 8. Berarti ini saya ganti 8 kan gitu. 8 tapi tidak kita pakai ya sementara karena kita belum ada memori jadi belum bisa jalan. Ya, ini 8, kemudian berarti ini splitternya kita butuh 8. Fan out-nya 8, bit-bitnya 8. Ya, ini untuk menampung nanti address. Jadi kalau dia dapat perintah 01, maka nanti yang akan punya data yang atas, yang bawah ini sebenarnya dia punya data, tapi nggak akan dianggap. Ini ya. Mohon maaf ini saya kecilkan ya. Ya kalau nggak kelihatan ya mungkin uh, bisa mendekat ke layar. Kalau di kelas kan kalau nggak kelihatan bisa maju gitu ya. Kalau ini ya kalau nggak kelihatan bisa mendekat ke layar. Nah, kemudian 8 ini dapat dari mana? 8 ini berarti dia ngambil dari di paralel aja gitu ya. Paralel saja antara bit ini, bit yang ini gitu ya. Jadi di paralel. Karena pasti yang dipilih hanya salah satu saja. Salah satu tuh maksudnya gini. Eh, address gitu ya. Ini kan address ya atau alamat AAA. AAA ini ketika dipakai ketika ID-nya adalah 10. Jadi 8 bit ini akan dipakai ketika ID ini, ID yang store ini bernilai 1. Kalau ID store-nya bernilai 0, misalkan alunya yang bernilai 1, maka ini nggak dipakai, yang dipakai adalah 6 yang bawah ini. 4 yang bawah ini. Jadi sebenarnya ini tergantung dari mana yang dipakai. Nah, itu. Nah, kemudian yang register ini, RR ini kan sama ya. Sama kayak add, jadi nggak usah kita tambahkan. RR-nya kita ngikut yang ini aja. Ini kasih nama aja RD dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini nanti bisa dijalankan. Kalau dijalankan nanti dia akan ngeling ke atas gitu ya. Tapi ini harus disambung-sambungin juga ke atas. Ini ada opcode. Opcode ini saya sambungkan dengan opcode. Mohon maaf agak sedikit bundet. Nanti besok mungkin saya tambahkan dengan tunnel aja biar kelihatan. Ya. Ini saya sambungkan dengan opcode. Ya. Kemudian yang atas ini tadi atas ini adalah RA ya. RA ini saya sambungkan ke RA. RA-nya mana nih? Ya, ini saya sambungkan ke RA. Ini saya delete aja. Ini ya. Kemudian yang atasnya ini RB.
RB, saya sambungin ke RB. Ini ya. Nah, oke. RD saya sambungin ke RD. Trace sementara belum terhubung kemana-mana karena memang kita belum ada memori, kita belum pakai memori di situ. Ya. Oke, di sini selesai. Ya, tenang aja. Oke, kita sekarang coba nih kasih perintah halu, misalkan ya halu, kemudian oh sorry loadnya belum ya, karena load perlu juga load itu untuk menyimpan data ya. Sorry. Ini ada data in. Ya, load itu mengambil dari 000 dan 444, 000 dan VVVV. Ya, yang diambil sebenarnya hanya 4 bit aja. 0 ini biarkan aja, nggak usah dihubungin. Jadi fan out-nya isinya adalah 4, karena data bitnya cuma 4 ya. 4 ini terhubung eh, ke 4 yang terakhir. 1, bukan 4 terakhir ya, 4 dari address. 4 terakhir dari address. 4 ini ya. Jadi ini sama. Nah, ini kita hubungkan ke data in. Nah, jadi nanti kita coba load data, ya, load data, kemudian save, kemudian jumlahkan gitu ya. Tapi kita belum bisa pakai save karena belum pakai alamat memori ini. Tapi mungkin bisa kita save di history unit. Oh, juga nggak bisa ya, karena alunya nggak terhubung kembali lagi ke data in.